Satu lagi film horor Indonesia yang siap tayang di bioskop, Possession, Kerasukan. Ini merupakan remake dari film Prancis berjudul serupa yang tayang di tahun 1981. Film yang dibintangi oleh Carissa Peruset dan Darius Sinathrya ini siap membawa para penonton menyelami atmosfer mencekam dan penuh misteri di dalamnya. Sutradara Robby Ehtanto mengaku sangat bersyukur saat dirinya dipercaya untuk menggarap remake film Possession tahun 1981. Terlebih lagi, kali ini ia bekerja sama dengan penulis Lele Laila yang diyakininya bisa membungkus film dengan unsur kearifan lokal. Ibu Erika sama Nafi mengundang untuk makan siang. Terus dia setelah makan siang disampaikan bahwa kamu mau nggak ngedirect Possession. Ketika saya dengar Possession, wah itu semua anak mahasiswa diwajibkan nonton film itu selama saya sekolah waktu itu. Dan ketika ditawarin saya langsung bilang, oh oke, iya gitu. Nah pada saat itu pertimbangan Bu Erika Pak Nafi sudah tahu kalau misalnya saya yang bikin berarti nanti semakin absurd, jangan-jangan gitu. Nah akhirnya kita bekerja sama-sama Lele gitu, karena Lele bisa meng-capture itu menjadi kearifan lokal. Dan kalau ditanya kenapa, buat saya sangat salut sama Falcon Picture karena ini proyek pertama saya bersama Falcon, dan buat saya Falcon adalah rumah. Saya diberikan kebebasan untuk meng-create film ini menjadi seperti apa gitu. Nah pertanyaan saya juga, mungkin nanti Bu Erika juga bisa menjawab kenapa Falcon bisa tertarik sama IP-nya si Possession ini gitu. Di saya pribadi sungguh anugerah ya dapat film Possession ini, karena keinginan yang sangat luar biasa gitu, pengen remake dari yang saya tonton di masa belajar. Baik. Bu Erika, Oke, kalau tadi nonton yang lebih nyeremin laki-lakinya daripada pocong. Jadi kenapa bukan genderuwo? Karena memang bukan setan yang menggoda manusia. Maka tadi ada semiotika guling, kan ada perumpamaan guling. Guling kan ada tiap hari di tengah-tengah laki-laki dan perempuan. Terus kita mikir bahwa kenapa kita harus pakai yang pada umumnya bahwa genderuwo yang menggoda manusia, kenapa tidak yang sebenarnya bisa jadi ada di tengah-tengah kita, bisa jadi itu juga bukan bisa jadi itu bukan bentuk seperti genderuwo, bisa jadi ada banyak banget sih perdebatan ketika, by the way kalau misalnya nonton ini kan diadaptasi dari film Prancis dengan judul yang sama gitu. Kita coba mencerna DNA-nya, terus aku kemudian ngobrol banyak sama Bu Erika sama Robby, sebenarnya apa sih yang mau kita bicarakan gitu. Kalau kita genderuwo nanti kita akan terjebak, atau setan-setan lainnya mungkin kita akan terjebak sama ritual lagi, atau habis itu santetnya dikirim dari siapa ya kan, terus yang sudah saya bikin di film-film yang lain. Jadi sepertinya kali ini kita mencoba buat kayak, walaupun pocong sudah ada di mana-mana, tapi tidak pernah ada yang merupakan pocong seperti guling yang ada di tengah-tengah hidup manusia gitu. Jadi kita mencoba lebih dalam daripada sekedar siapa bentuk setannya gitu sih. Baik, terima kasih banyak Kak Lele. tambahin lagi tadi soal masalah pocong, sebenarnya di film ini banyak simbol-simbol yang kita pengen bicara tentang nafsu manusia sendiri. Kadang-kadang manusia takut sama setan, tapi kadang-kadang juga manusia seperti setan gitu kelakuannya. Nah, kita mau interpretasikan nafsu-nafsu mereka lewat simbol-simbol itu. Jadi nggak mutlak itu adalah setan gitu. Terkadang dari imajinasi dari kita sendiri menganggap ketakutan-ketakutan yang diciptakan lewat nafsu-nafsu manusia itu. Terus kalau masalah periodik dalam film ini, banyak yang nanya ini tahun berapa sih, kita nggak pernah bicara tentang tahun dan lain-lain. Karena buat saya film ini biar penontonnya memutuskan ruang dan waktunya sendiri. Karena yang esensinya kita lebih ketika kita meremake, kita pengen tahu apa yang sedang dibicarakan sama si direkturnya juga penulis. Setelah kita riset dan pelajari, bahwa kita berpikir bahwa ini adalah somewhere di imajinasi kita masing-masing. Baik, terima kasih banyak Mas Robby. Tertarik
menarik karena kita sebagai filmmaker pasti tertantang untuk bikin film ini gitu. Film yang sudah sangat kuat di negaranya dan jadi cult gitu. Gimana caranya kita bawa ke Indonesia gitu, dan itu bisa jadi bahan diskusi setelah nonton film ini. Itu yang ingin kita harapkan sebenarnya sama penonton. Jadi kita harap